Saya Marta Renata. Di kesempatan ini, saya ingin membagikan hasil penelitian yang membahas tentang bagaimana iklan produk kecantikan yang seringkali terlihat menarik dan meyakinkan sebenarnya bisa membawa dampak tertentu bagi konsumen. Topik ini saya pilih karena iklan kecantikan sekarang ada di mana-mana. Dan banyak dari kita mungkin tidak sadar bahwa apa yang kita lihat setiap hari itu bisa mempengaruhi cara kita berpikir, merasa, bahkan mengambil keputusan. Apalagi ketika iklan menyampaikan janji-janji yang terasa terlalu instan. Disitulah pentingnya kita mulai lebih kritis. Lewat presentasi ini, saya akan coba menjelaskan lebih dalam bagaimana strategi overclaim bekerja dalam iklan, dan apa pengaruhnya terhadap kesadaran serta perilaku konsumen. Iklan kecantikan menarik, tapi kadang menyesatkan. Kenapa ya iklan kecantikan perlu dikritisi? Sekarang ini, kita tidak bisa lepas dari yang namanya iklan produk kecantikan. Hampir setiap hari kita lihat iklan yang menjanjikan hasil luar biasa. Dari mencerahkan wajah dalam 3 hari, sampai menghilangkan jerawat dalam 1 malam. Tapi seberapa realistis sebenarnya klaim seperti itu? Apakah memang terbukti, atau hanya strategi untuk mencari perhatian? Pertanyaan-pertanyaan ini jadi awal mula saya tertarik untuk mengangkat topik ini. Apa ya yang sebenarnya terjadi di dunia iklan? Di tengah persaingan yang makin ketat, brand kecantikan sering pakai cara lebih cepat untuk menonjol. Salah satunya dengan overclaim. Klaim dilebih-lebihkan supaya terdengar lebih meyakinkan, dan gak sedikit yang langsung percaya. Apalagi kalau datangnya dari influencer favorit atau brand yang sudah terkenal. Tapi sayangnya, nggak semua konsumen menyadari bahwa janji-janji itu belum tentu didukung fakta. Lalu, ada tujuan dari analisis. Kenapa sih konsumen perlu disadarkan? Dari situ, saya mulai bertanya-tanya, apakah konsumen sebenarnya sadar saat mereka melihat iklan yang isinya terlalu berlebihan? Atau mereka langsung percaya aja karena sudah terbiasa terpapar iklan seperti itu setiap hari? Penelitian ini fokus kepada sejauh mana konsumen bisa mengenali overclaim, dan apakah kesadaran itu membuat mereka lebih berhati-hati pada saat membeli. Selain itu, saya juga ingin tahu bagaimana reaksi mereka setelah mencoba produk. Apakah mereka puas, kecewa, atau justru merasa tertipu karena klaimnya tidak sesuai kenyataan? Supaya kita bisa benar-benar paham arah penelitian ini, ada 3 hal penting yang jadi dasar utamanya. Pertama, soal overclaim itu sendiri, yaitu klaim yang terlalu dilebih-lebihkan dalam iklan, biasanya tanpa bukti yang kuat. Kedua, ada kesadaran konsumen, artinya seberapa mampu mereka melihat bahwa iklan yang mereka lihat itu sebenarnya tidak masuk akal. Dan yang terakhir, perilaku konsumen. Ini merujuk ke bagaimana mereka bertindak setelah terpapar iklan. Apakah mereka percaya, langsung beli, merasa puas, atau justru kecewa setelah mencobanya? 3 konsep ini saling terkait dan jadi kunci dalam memahami pengaruh overclaim terhadap konsumen. Jadi, bagaimana sih caranya memahami masalah ini? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, pendekatan penelitian ini berfokus pada pengalaman langsung konsumen. Mereka diminta menceritakan pandangan mereka soal isi iklan, kenapa mereka percaya, dan apa yang mereka rasakan setelah mencoba produknya. Dari situ, kita bisa lihat secara lebih jujur apakah overclaim dalam iklan benar-benar berdampak, dan seperti apa pengaruhnya terhadap cara mereka membeli atau menilai produk. Selanjutnya, ada fakta menarik dari konsumen. Hasilnya cukup jelas. Sebagian besar konsumen masih percaya begitu saja pada klaim dalam iklan, terutama kalau iklannya dibawakan oleh influencer atau berasal dari brand yang sudah terkenal. Kelompok usia 18-24 tahun jadi yang paling mudah terpengaruh, karena mereka paling sering terpapar iklan di media sosial. Tapi yang mengejutkan,
Ketika hasilnya tidak sesuai harapan, justru banyak yang menyalahkan diri sendiri bukan isi iklannya, dengan alasan mungkin nggak cocok di aku. Kesadaran tidak selalu mengubah keputusan. Kenapa sih konsumen tetap percaya? Gak sedikit dari mereka sebenarnya sadar kalau klaim dalam iklan terdengar terlalu bagus untuk jadi nyata. Tapi meskipun sadar, mereka tetap beli. Alasannya beragam. Ada yang karena penasaran, pengaruh promosi, atau karena udah terlanjur percaya sama brandnya. Ini menunjukkan kalau kesadaran aja belum cukup. Ada banyak faktor emosional yang bikin seseorang tetap tergoda buat beli, meskipun logikanya bilang jangan terlalu percaya. Di sisi lain, ternyata masih banyak konsumen yang belum tahu bahwa iklan itu sebenarnya punya aturan yang mengikat. Misalnya, ada BPOM dan KPI yang mengawasi isi promosi. Tapi karena minimnya edukasi, mereka sering percaya pada testimoni atau visual yang dikemas dengan sangat meyakinkan. Padahal itu belum tentu benar atau terbukti secara objektif. Dari materi yang sudah saya paparkan tadi, bisa ditarik beberapa kesimpulan utama. Overclaim memang terbukti banyak digunakan dalam iklan produk kecantikan. Sebagian besar, konsumen menerima isi iklan tanpa verifikasi, dan usia 18-24 tahun paling mudah terpengaruh. Meskipun ada yang sadar bahwa klaimnya berlebihan, mereka tetap melakukan pembelian. Dan ketika hasilnya mengecewakan, mereka lebih cenderung menyalahkan diri sendiri, bukan isi iklannya. Terakhir, pemahaman soal regulasi iklan juga masih rendah. Ini membuat konsumen jadi lebih rentan terhadap klaim yang seharusnya bisa dikritisi. Jadi, apa yang bisa dilakukan ke depan? Tentu semua pihak punya peran. Brand harus mulai membangun kepercayaan lewat iklan yang jujur dan transparan. Regulator perlu memperkuat pengawasan dan edukasi. Dan kita sebagai konsumen juga perlu jadi lebih kritis. Nggak langsung percaya, lebih banyak cari tahu, dan berani bertanya, benar nggak sih klaim kayak gini? Kalau ketiganya berjalan bersamaan, kita bisa ciptakan ruang iklan yang lebih sehat dan saling menghargai. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai dampak overclaim dalam iklan produk kecantikan. Semoga apa yang saya paparkan bisa memberi gambaran baru tentang bagaimana iklan mempengaruhi kita, dan pentingnya menjadi konsumen yang lebih bijak dan kritis ke depannya. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktunya.